Bayangkan seorang nenek berusia 70-an. Namun wajahnya segar, langkahnya ringan, dan senyumnya selalu mengembang. Ia bangun pagi tanpa keluhan sendi. Masih bisa tertawa lepas saat bermain dengan cucu-cucunya, dan menikmati masa tua bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Apakah mungkin? Tentu saja. Kuncinya bukan pada obat mahal, bukan pula operasi kecantikan. Salah satu kunci utamanya ada di dapur rumah, makanan. Banyak orang percaya bahwa penuaan adalah sesuatu yang tak terelakkan, rambut memutih, kulit mengeriput, tubuh melemah. Namun, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa proses penuaan bisa diperlambat. Bukan untuk menolak usia, tapi untuk menikmati usia dengan kualitas terbaik. Sebagian orang tua mudah lelah, sulit tidur, cepat lupa, atau sering sakit. Tapi ada juga yang tetap aktif, ceria, dan bugar bahkan di usia 80 tahun. Apa yang membedakan mereka? Salah satunya adalah nutrisi yang dikonsumsi setiap hari. Makanan bukan hanya soal kenyang. Bagi lansia, makanan adalah obat, penjaga memori, pelindung jantung, bahkan sumber kebahagiaan. Makanan yang tepat dapat menjaga daya tahan tubuh, memperlambat kerusakan sel, dan menyehatkan pikiran. Dalam video ini, kita akan membahas 9 makanan yang terjangkau, mudah ditemukan, namun menyimpan rahasia luar biasa untuk awet muda dan sehat di usia lanjut. Anda tidak perlu membeli suplemen mahal atau pergi ke luar negeri. Solusinya ada di pasar tradisional, di kulkas rumah, bahkan mungkin sudah Anda konsumsi, hanya belum tahu betapa hebat manfaatnya. Lebih dari sekadar daftar, kita akan melihat kenapa makanan ini begitu penting, apa kandungan nutrisinya, dan bagaimana mengolahnya agar lezat dan tetap sehat. Video ini bukan hanya untuk lansia. Ini juga untuk anak-anak yang ingin merawat orang tuanya. Untuk cucu yang ingin neneknya tetap kuat dan bahagia. Dan untuk siapapun yang percaya bahwa usia bukanlah penghalang untuk hidup sehat, aktif, dan penuh semangat. Mari mulai perjalanan ini bersama. Bukan untuk mengejar keabadian, tapi untuk menghargai setiap tahun dengan tubuh dan jiwa yang lebih baik. Bayangkan ada satu jenis sayuran yang bisa membantu melawan penuaan, menjaga daya tahan tubuh, menurunkan risiko kanker, dan merawat jantung. Dan sayuran itu sering kita temui di tukang sayur keliling. Ya, itulah brokoli. Mungkin dulu kita menganggap brokoli hanya sayur biasa. Tapi di balik warna hijaunya yang segar, brokoli menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Brokoli adalah salah satu jenis sayuran dari keluarga Cruciferous, satu keluarga dengan kembang kol dan kubis. Yang membuat brokoli istimewa adalah kandungan sulforaphane, sejenis antioksidan kuat yang membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, salah satu penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Tak hanya itu, brokoli kaya akan vitamin C, vitamin K, folat, serat, dan kalsium. Vitamin C membantu produksi kolagen yang menjaga kulit tetap elastis dan kencang. Vitamin K mendukung kesehatan tulang dan pembekuan darah. Sementara seratnya sangat penting untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Apalagi pada usia lanjut saat metabolisme mulai melambat. Untuk para lansia, brokoli bisa membantu menurunkan risiko osteoporosis berkat kombinasi vitamin K dan kalsium, menjaga daya tahan tubuh melalui antioksidan dan vitamin C-nya, melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif menurut beberapa studi, mendukung detoksifikasi alami hati, membersihkan tubuh dari racun. Yang menarik, semua manfaat itu bisa didapat dengan cara yang sederhana dan murah. Brokoli tidak harus dimasak dengan resep rumit. Cukup dikukus sebentar, ditumis ringan, atau dijadikan campuran sup, manfaatnya tetap maksimal. Tapi hati-hati, jangan memasaknya terlalu lama, karena panas berlebih bisa merusak kandungan nutrisinya. Sebagai tips, kukus brokoli selama 3-5 menit saja agar tekstur tetap renyah dan warna hijaunya terjaga. Bisa ditambahkan bawang putih cincang dan sedikit minyak zaitun untuk rasa dan manfaat tambahan.
Brokoli adalah contoh bahwa makanan sehat tidak harus mahal atau sulit didapat. Yang dibutuhkan hanya kesadaran untuk memilih dan mengolahnya dengan bijak. Jadi, jika Anda ingin membantu orang tua tetap kuat dan sehat, atau Anda sendiri ingin menua dengan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih tajam, mulailah dari sesuatu yang sederhana. Tambahkan brokoli ke dalam menu harian Anda. Karena terkadang, kunci hidup sehat ada pada satu sayur kecil yang sering kita abaikan. Ubi ungu. Siapa bilang karbohidrat itu musuh bagi kesehatan? Selama jenisnya tepat, karbohidrat justru bisa menjadi sahabat sejati, terutama bagi lansia. Salah satu contohnya adalah ubi ungu, si manis lembut yang ternyata menyimpan rahasia panjang umur. Ubi ungu bukan cuma lezat dan mengenyangkan, tapi juga mengandung antioksidan tinggi, terutama antocianin, pigmen alami yang memberi warna ungu cerah sekaligus berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antocianin ini dikenal mampu menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak dan memori, mengurangi peradangan kronis, menurunkan tekanan darah. Studi menunjukkan bahwa masyarakat di Okinawa, Jepang, salah satu wilayah dengan jumlah lansia tertinggi di dunia, secara rutin mengonsumsi ubi ungu sebagai makanan pokok mereka. Para lansia di sana tidak hanya panjang umur, tapi juga tetap aktif secara fisik dan mental hingga usia 80-90 tahun. Selain antocianin, ubi ungu juga mengandung serat tinggi, yang membantu sistem pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Vitamin A dan C, yang mendukung sistem imun dan kesehatan mata. Karbohidrat kompleks, jenis karbohidrat yang dicerna lebih lambat sehingga energi dilepaskan secara bertahap, sangat cocok untuk menjaga stamina lansia sepanjang hari. Menariknya, ubi ungu tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti nasi putih. Ini menjadikannya pilihan tepat bagi lansia yang memiliki risiko atau sedang mengelola diabetes. Cara penyajiannya pun fleksibel dan sederhana. Ubi ungu bisa dikukus, direbus, dipanggang, atau dijadikan campuran bubur dan kue sehat. Hindari menggorengnya agar manfaat nutrisinya tetap optimal. Sebagai contoh, ubi kukus bisa disajikan bersama parutan kelapa muda dan sedikit garam sebagai camilan sehat sore hari. Atau, bisa juga dijadikan smoothie dengan campuran susu nabati untuk menu sarapan yang lembut dan bergizi. Ubi ungu membuktikan bahwa makanan lokal bisa memiliki efek luar biasa jika dikonsumsi secara konsisten. Dan yang lebih penting, makanan ini murah, mudah ditemukan, dan tidak memerlukan resep rumit. Bagi para lansia dan keluarganya, memasukkan ubi ungu ke dalam menu mingguan bisa menjadi langkah sederhana namun besar untuk menjaga vitalitas dan menunda penuaan. Karena dalam sepotong kecil ubi, tersimpan peluang untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Ikan kembung. Bicara tentang makanan sehat untuk lansia, tak bisa dilewatkan yang satu ini, ikan kembung. Meski harganya ramah di kantong, manfaatnya justru sangat luar biasa. Dalam tubuh mungil ikan ini tersimpan sumber asam lemak omega 3 yang sangat penting untuk otak dan jantung, bahkan melebihi ikan salmon dalam beberapa aspek. Omega 3, khususnya EPA dan DHA, sangat dibutuhkan oleh lansia untuk menjaga fungsi otak agar tidak cepat pikun, stabilitas emosi, mencegah depresi ringan pada usia lanjut, kesehatan jantung, dengan mengurangi kadar trigliserida dan mencegah penyumbatan pembuluh darah, mengurangi peradangan, yang merupakan akar banyak penyakit kronis pada lansia. Yang menarik, ikan kembung memiliki kandungan omega 3 yang setara bahkan lebih tinggi dari salmon, namun harganya bisa 5 kali lebih murah. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga Indonesia yang ingin memberi nutrisi terbaik tanpa menguras kantong. Selain omega 3, ikan kembung juga mengandung protein berkualitas tinggi, penting untuk menjaga massa otot pada lansia. Vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga kekuatan tulang. Selenium, antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari stres oksidatif. Mengonsumsi ikan kembung 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh.
Cara memasaknya pun tak perlu rumit. Ikan ini bisa dibakar, dikukus, atau dimasak pepes agar nutrisinya tetap terjaga. Hindari menggoreng dengan minyak berulang karena bisa mengubah lemak baik menjadi lemak jahat. Contoh sederhana, pepes ikan kembung dengan daun kemangi dan irisan tomat. Bukan hanya lezat, tapi juga sehat dan rendah kolesterol. Atau kembung panggang dengan perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Sederhana, namun kaya manfaat. Banyak orang tua yang enggan makan ikan karena takut amis atau duri. Tapi dengan teknik memasak yang tepat dan penggunaan rempah-rempah alami seperti kunyit, bawang putih, dan serai, rasa amis bisa dihilangkan dan cita rasa ikan justru jadi istimewa. Ikan kembung mengajarkan kita bahwa makanan sehat tak harus mahal. Asupan bergizi tinggi bisa ditemukan di pasar tradisional, bukan hanya supermarket elit. Dan bagi para lansia, konsumsi ikan secara rutin bukan hanya memberi nutrisi, tapi juga menjaga mereka tetap tajam pikirannya, kuat jantungnya, dan semangat hidupnya. Kacang hijau. Di balik bentuknya yang mungil dan sederhana, kacang hijau menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama bagi para lansia. Makanan yang sering dianggap makanan desa, ini sebenarnya adalah superfood lokal yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di usia senja. Kacang hijau merupakan sumber protein nabati, serat, serta berbagai vitamin dan mineral penting seperti asam folat, penting untuk fungsi otak dan produksi sel darah. Zat besi, mencegah anemia yang sering dialami lansia. Magnesium, mendukung fungsi otot dan saraf. Antioksidan flavonoid, yang membantu menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini. Satu hal yang membuat kacang hijau sangat spesial adalah kandungan serat larut yang tinggi. Serat ini mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, menjaga kadar gula darah tetap stabil, serta melancarkan pencernaan. Pada lansia yang sering mengalami sembelit atau gangguan metabolisme, kacang hijau menjadi solusi alami yang efektif. Selain itu, kacang hijau juga memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Ini sangat cocok untuk lansia yang mengidap atau berisiko diabetes. Sajian populer seperti bubur kacang hijau sering dianggap camilan biasa. Namun jika dibuat dengan santan rendah lemak dan tanpa tambahan gula berlebih, makanan ini bisa menjadi menu sarapan yang sangat sehat. Bahkan air rebusan kacang hijau kaya mineral dan sering digunakan sebagai minuman penyegar alami. Tak hanya dimasak manis, kacang hijau juga bisa dijadikan bahan isian bakwan, perkedel, atau dibuat tumisan. Variasi menu ini membantu para lansia tidak bosan, sekaligus tetap mendapatkan manfaat nutrisinya. Contoh menu praktis, bubur kacang hijau tanpa gula, diberi topping pisang kukus atau ubi rebus. Hasilnya, menu tinggi serat, rendah gula, dan kaya vitamin. Bagi lansia yang kesulitan mengunyah, kacang hijau mudah dihaluskan menjadi pasta atau sup lembut, tetap lezat tanpa kehilangan nilai gizinya. Dengan harga yang sangat terjangkau dan ketersediaan yang melimpah di pasar, kacang hijau adalah bukti bahwa gizi berkualitas tak harus mahal. Dengan konsumsi rutin, si kecil hijau ini membantu lansia tetap kuat ototnya, lancar pencernaannya, dan jernih pikirannya. Pepaya. Di tengah beragam buah tropis yang tumbuh subur di Indonesia, pepaya menempati posisi istimewa, terutama bagi para lansia. Buah berwarna oranye cerah ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Banyak lansia mengeluhkan sembelit, perut kembung, atau pencernaan lambat. Disinilah pepaya hadir sebagai solusi alami yang mudah, murah, dan lezat. Kandungan enzim papain dalam pepaya membantu memecah protein, mempercepat proses cerna, dan meringankan kerja lambung. Tak heran jika pepaya disebut sebagai enzim pencerna dari alam. Selain itu, pepaya sangat kaya akan serat larut dan tidak larut, yang berperan penting dalam melancarkan buang air besar, mencegah wasir, dan menjaga keseimbangan mikroba usus. Satu potong pepaya ukuran sedang saja sudah dapat memenuhi lebih dari 20% kebutuhan serat harian lansia.
Tapi manfaat pepaya tidak berhenti di perut saja. Buah ini juga mengandung vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, bahkan melebihi jeruk. Ini membantu memperkuat sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin A dari beta-karoten penting untuk kesehatan mata, masalah yang umum dialami seiring bertambahnya usia. Antioksidan likopen, yang telah terbukti membantu mengurangi risiko kanker prostat dan penyakit jantung. Pepaya juga sangat mudah dikonsumsi. Teksturnya yang lembut cocok untuk lansia yang sudah sulit mengunyah atau mengalami penurunan nafsu makan. Rasanya manis alami, tidak memerlukan tambahan gula, dan bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Dimakan langsung, di jus, dibuat smoothies, atau dikombinasikan dengan yogurt rendah lemak. Dalam tradisi lokal, pepaya kadang juga digunakan sebagai pelancar ASI dan penghangat tubuh. Bagi lansia, hal ini bisa berarti mendukung metabolisme dan memperkuat daya tahan tubuh secara keseluruhan. Menariknya, tidak hanya daging buahnya yang bermanfaat. Daun pepaya sering digunakan sebagai lalapan pahit yang dipercaya bisa membantu pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Meskipun rasanya khas, rebusan daun pepaya bisa menjadi minuman herbal alami untuk lansia yang menyukai jamu tradisional. Dengan segala manfaat tersebut, pepaya adalah contoh nyata bahwa buah lokal yang sederhana bisa jadi penjaga kesehatan yang hebat. Menjadikan pepaya sebagai bagian rutin dalam pola makan lansia adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup di usia senja. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah perkara sulit jika dimulai dari hal sederhana, seperti memilih makanan yang tepat. 6 makanan yang telah dibahas bukan sekadar lezat, tetapi juga penuh gizi dan manfaat nyata bagi lansia. Dari pisang yang lembut, ikan yang menyehatkan jantung, hingga pepaya yang melancarkan pencernaan. Semuanya bisa menjadi bagian dari pola makan harian yang seimbang. Ingat, kualitas hidup di masa tua sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi hari ini. Ayo, mulai perbaiki pola makan sejak sekarang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke keluarga atau teman yang memiliki orang tua lanjut usia. Dukung kami terus menghadirkan konten edukatif seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena sehat di usia senja itu mungkin, dan kita bisa wujudkan bersama.